Kalau kalian mikir Realme 8 tuh kebunuh banget sama Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 NFC atau malah Poco X3 Pro, menurut saya sih enggak ya. Karena di sini Realme 8 tuh punya tempat tersendiri. Nggak bisa dikatakan jadi yang terbaik, tapi bisa dikatakan sebagai yang unik. Oke? Di sini Fadil langsung aja kita review si Realme 8. Yang pertama yang pengen dibahas tentunya adalah Dare to Leap. Yap, tulisan yang ngejeblak ini tuh banyak orang yang protes ya. Sebenarnya nggak cuma Realme 8 yang punya tulisan kayak gini. Ada ZTE, ada Poco, ada Honor. Tapi setahu saya di keluarga BBK Electronics, yang pertama ada ide gini tuh OnePlus. Tapi OnePlus mengemasnya dengan baik sih, yaitu disimpan di casing aja. Buat yang keganggu sih bisa pakai guardskin atau misalkan pakai casing aja ya. Tapi buat saya pas udah coba beberapa lama, nggak ngerasa keganggu banget sebenarnya. Karena itu beneran enteng dan slim banget ya, dipegang tuh nyaman, compact, tipis, dan gak ringkih. Bam kameranya juga nggak terlalu gede ya, si framenya terus tuh asik ya, dibuat matte jadi nggak licin kalau dipegang. Biasanya sih ya ponsel-ponsel dengan MediaTek Helio G9 tuh punya body-body yang bongsor ya, tapi ini tuh enggak. Yang menurut saya lebih ganggu dibandingkan tulisan Dare to Leap, itu ya sebenarnya case-nya tuh lebih gampang nempel sidik jari. Gak tahu sih ya Realme di seri kedepannya bakal hilangin tulisan gede ini atau enggak. Yang pasti nomor satu tuh buat saya hilangin dulu sih masalah gampang nempel sidik jarinya ini, karena ya ganggu. Buat saya masalah tulisan itu termaafkan ya, begitu pegang ponsel ini tuh nyaman banget. Jadi bukan big problem ya masalah tulisan si Dare to Leap. Nah lalu selanjutnya ada layar 60Hz AMOLED. Emang awalnya sangat disayangkan banget sih refresh rate-nya tuh standar. Awal pemakaian ngerasa ada yang kurang ya, karena udah biasa dengan refresh rate 90Hz ke atas. Tapi begitu dicoba udah kebiasa kok. Dan malah nyaman ya, khususnya pas lihat warnanya. Warna yang disajiin tuh bener-bener vivid dan gak modal nama AMOLED doang. Gak dikit ya ponsel-ponsel yang dikasih embel-embel AMOLED, tapi pas lihat warnanya tuh ya biasa aja. Jadi masalah refresh rate kobatin ya sama warnanya. Sensitivitasnya juga menurut jari saya udah lebih baik ya dibandingkan Realme sebelumnya yang sering ada delay. Yang saya nggak suka tuh ada dua. Pertama sensor sidik jarinya yang lambat banget ya, pokoknya enggak deh. Untungnya kobatin sama face unlock ya yang cepet. Terus yang kedua masalah always on display ini tuh ya emang terus nampil ya. Nggak 10 detik doang kayak yang sebelah. Tapi ini tuh ikonnya tuh kecil banget sih notifnya. Walaupun mata saya nggak minus, tapi saya nggak bisa lihat itu notif apa yang masuk gitu. WhatsApp, Gmail gitu apa gitu. Jadi always on display-nya ini tuh cuman kepake buat lihat waktu doang dan notif itu nggak kepake. Yang ketiga tuh fitur dan user experience yang asik ya. Di ponsel ini masalah fitur tuh lengkap. Tentunya ada NFC ya, masalah fitur software juga lengkap mulai dari dual apps, game mode, berbagai gestur yang bisa dikustomisasi, pokoknya jangan khawatir. Kustomisasi penampilan juga lengkap ya, ganti font, ganti tombol navigasi, launcher bisa dikustomisasi, ganti aksen warna, pokoknya di Realme UI 2.0 tuh bener-bener di packingnya apik. Walaupun sayang ya, always on display kustomisasinya tuh penampilannya nggak luas. Walaupun bisa dikatakan fitur lengkap di harga 3 jutaan, Realme 8 itu berhasil ya membungkusnya dengan rapi. Setiap penggunaannya tuh seamless ya, jarang terjadi lag. Pokoknya saya bener-bener makin suka ya sama kustomisasi Android yang sebenarnya ini tuh berbasis ColorOS dari Oppo. Emang banyak aplikasi iklan di awal, tapi untungnya bisa dihapus ya. Yang nggak asik itu feedback getarnya yang kasar banget ya. Padahal buat saya feedback getar tuh sangat krusial sih, apalagi buat ngetik gitu, karena sensasi waktu interaksi antara si layar dan jari itu buat saya sangat ya penting sih. Dan kalau misalkan kasar kayak Realme 8 itu enggak banget gitu. Jadi saya terpaksa matiin dan ganti aja sama suara sih. Lalu yang agak disayangin juga ini speakernya masih satu ya. Cuma masalah suaranya udah bisa dikatakan baik ya untuk sekelas speaker yang belum stereo. Lalu yang keempat tuh performa ya. Performa keseruannya ya kayak buka banyak aplikasi, YouTube, Instagram, dan lain-lain itu tentunya nggak ada hambatan ya. Nah buat nge-game juga sebenarnya asik ya, karena pada dasarnya MediaTek Helio seri G itu buat gaming dengan harga lebih bersahabat. Main PUBG tuh enak ya dan asik. Menurut pemakaian saya ini cukup stabil dan oke di harganya. Saya main PUBG ya 20 menit grafis smooth ultra, pakai wifi, terus audio 50%, terus kecerahannya 75%, baterainya cuma ngurangin 6% aja, well done. Terus coba main Genshin Impact, ini tuh harusnya emang bisa lebih baik ya. Karena itu walaupun settingannya low, tapi sering terjadi lag ya. Kayaknya sih belum optimal di sektor softwarenya ya. Dengan kondisi kecerahan dan audio yang sama kayak di main PUBG sebelumnya, main 20 menit, baterainya ngurangin 7% aja. Terakhir saya nyobain Call of Duty Mobile, ini sama enaknya kayak PUBG ya. Mulus dengan settingannya tuh rata kanan ya.
Main dengan kondisi yang sama selama 20 menit, baterainya cuma ngurangin 6% juga. Selama main game emang suhu kerasa naik ya, tapi dapat saya katakan wajar dengan apa yang performa diberikan di Realme Mini. Jadi masalah baterai juga saya dapat katakan awet. Sampai sebenarnya nggak percaya dengan bodi seslim dan seenteng ini tuh punya kapasitas baterai 5000 mAh. Dan harus diapresiasi juga ya dengan bodi setipis ini memanage suhunya tuh si Realme 8 cukup baik. Nah, yang terakhir kita bicara masalah sektor kamera. Sebenarnya masalah kamera tuh bagus ya, warnanya tuh dapet ya, dynamic range-nya luas, tapi masalah detail tuh kadang dipertajam banget ya. Ini khas Realme banget dari dulu. Ini tuh sebenarnya selera ya, kalau saya sih kurang suka. Tapi overall kalau kondisi optimal bisa nyajiin gambar yang bagus. Kecuali mode bokehnya ini, nggak banget. Kalaupun lensa wide-nya saya lumayan suka ya, emang nggak secara lensa utama, cuma bisa nyajiin warna dan detailnya nggak berlebihan. Urusan low light ini kelihatan ditahan banget ya, supaya nggak lebih dari Realme 8 Pro. Jadi ya standar lah, yang bikin bingung itu kalau kita nyalain mode malam, seringnya malah jadi lebih gelap dibandingkan mode auto. Saya rasa di urusan kamera khususnya di minim cahaya ini butuh update banget. Tapi urusan kamera depan saya lumayan suka ya karena detailnya tuh dapet dan gak berlebihan. Warnanya juga oke. Serta kalau kita ngambil selfie backlight, si Realme 8 udah bisa menghandle-nya dengan cukup baik. Bisa dikatakan masalah foto tuh dinilai secara keseluruhan bisa dikatakan aman ya kategorinya. Gak bagus banget dan gak jelek banget. Urusan video di 1080p menurut mata saya tuh masalah detailnya masih di bawah kompetitornya sih. Serasa kurang dibandingkan 1080p seharusnya, kurang dapat. Termasuk warna dan pencahayaannya tuh kurang bagus. Tapi plusnya di sini kestabilannya oke. Baru kalau kita ngambil gambarnya 4K, warna detail dynamic range-nya tuh dapat ya. Cuman ya nggak stabil. Dan kamera depannya sih bisa ya dipakai buat vlogging ya, detailnya dapet ya, gak lebay, warnanya juga oke. Pokoknya saya lebih suka detail dan warna kamera depan sih dibandingkan kamera belakangnya. Mau itu dalam sektor foto atau video, karena nggak berlebihan cuma ya kurang stabil aja. Pokoknya sekali lagi di urusan kamera tuh butuh banget update software. Depannya kayaknya saya lebih suka sih. Ini detailnya oke, tapi sayangnya emang nggak bisa 4K ya. Jadi bisa ini enak sih dipakai vlogging, nggak cuma buat game aja. Jadi Realme 8 ini tuh cocok banget ya buat kalian yang cari ponsel performa oke tapi dengan nggak melupakan masalah fisik, kamera, dan kualitas warna layar. Realme tuh di sini kerasa berusaha banget ya buat nyajiin ngasih ponsel yang nggak cuma modal price to performance doang. Saya nggak bisa mengatakan Realme 8 itu terbaik ya di harga 3 jutaan. Saya bisa mengatakan Realme 8 ini tuh seimbang dalam segala hal. Terkadang ada ponsel yang ngejar performanya kenceng tapi efeknya jadi kamera dan bodinya tuh kurang menarik. Ada juga yang ngejar kamera tapi performa keseharian atau ngegamenya tuh kurang. Nah, Realme ini tuh balance ya, seimbang dalam segala hal. Bisa dikategorikan ponsel yang aman aja. Jadi sekian saja ya review Realme 8 kali ini. Emang kabarnya katanya sih ada Realme 8 5G bakal masuk ke Indonesia, cuman nanti kita lihat aja ya kalau misalkan yang versi 5G-nya tuh setahu saya pakai MediaTek Dimensity emang performanya kurang dibandingkan si MediaTek Helio G95 ini, cuman dia ada plusnya di jaringan 5G-nya ya. Kita tunggu aja apakah bakal datang atau enggak. Jadi itu aja ya si reviewnya. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video dan review berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.